Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Tatiana Cahaningrum. ID number 210103110129. Saya dari kelas SCP angkatan 2021. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya, Learning Resource Development Factor and Procedure, atau faktor dan prosedur pengembangan sumber belajar. Learning resources are everything that can facilitate the learning process. There are factors and procedures that can support the development of learning results. Sumber belajar adalah segala hal yang berupa baik benda, data, ide, dan lain-lain yang dapat menimbulkan proses belajar. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan proses belajar. Dalam melaksanakan sumber belajar ada beberapa faktor dan prosedur. Ada beberapa faktor dan prosedur yang dapat menunjang pengembangan sumber belajar atau pembelajaran. Learning Resource Development Factor and Procedure. Learning Resource Development Factor. In the first, internal factor. Two, second, external factor. Faktor pengembangan sumber belajar. Ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengembangan belajar. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. In the first, internal factor. Internal factor that originate from within a person. Internal factor that affect learning consist of interest, motivation, attention to learning, and readiness to learn. Jadi, faktor internal itu adalah faktor yang terdapat atau terjadi di dalam diri kita sendiri. Faktor internal itu biasanya mempengaruhi minat, semangat kita, motivasi kita, perhatian kita dalam belajar, dan kesiapan kita dalam melaksanakan pembelajaran itu. Menurut saya, faktor internal ini sangat dibutuhkan atau sangat berpengaruh, sangat penting, karena semenarik apapun sumber dan media pembelajaran atau cara guru menyampaikan pembelajaran, jika dari diri kita sendiri tidak ada niatan atau semangat, maka kita tidak akan benar-benar bisa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Second, external factor. External factor include one, technological development, second, cultural values, third, economic situation. Jadi yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah yang asalnya dari luar diri seseorang, bukan dari diri kita, tapi dari luar. Faktor ini biasanya terjadi di lingkungan sekitar, termasuk orang-orang terdekat. Yang pertama adalah technological development, perkembangan teknologi. Di masa sekarang ini perkembangan sangat pesat. Jika dulu sumber belajar hanya dari buku, kita hanya bisa ke perpus kalau misal mau mencari materi. Tetapi sekarang kita dapat dengan mudah memperoleh informasi, memperoleh materi, memperoleh pembelajaran. Perkembangan teknologi juga dapat atau bisa memberikan atau menciptakan banyak alternatif sumber belajar baru yang jauh lebih efektif dan efisien untuk digunakan. Contohnya sekarang ini masa pandemi COVID. Kita tidak boleh berkerumun, jadi kita dapat melakukan pembelajaran dari rumah dengan memanfaatkan platform seperti Zoom, seperti Google Meet. Kita tetap bisa mendapatkan pembelajaran meskipun dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Second, cultural values, nilai-nilai budaya. Budaya dapat
dapat berkembang melalui proses pendidikan yang tidak lepas dari peserta didik atau bisa disebut siswa, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat. Dalam pendidikan, budaya sangat penting karena dapat mendukung pembelajaran siswa. Dengan adanya budaya dalam sumber belajar pendidikan, potensi peserta didik bisa semakin berkembang. Contohnya, ketika kita mempelajari suatu tradisi, namun masyarakat tersebut sangat tertutup, sehingga kita sulit untuk mendapatkan informasinya. Namun, ketika masyarakat tersebut sudah mulai terbuka, kita dapat menjadikannya sebagai sumber belajar langsung. Bahkan kita bisa melestarikan tradisi tersebut. Third, economic situation. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Tidak dipungkiri, keadaan ekonomi juga sangat mempengaruhi perkembangan sumber belajar. Contohnya seperti di sekolah-sekolah, ada beberapa sekolah yang mungkin fasilitasnya kurang dalam pembelajaran, kurang memadai, yang menyebabkan kurangnya maksimal dalam pembelajaran tersebut. And next, teaching material development prosedur pengembangan sumber bahan ajar, sumber belajar. Yang pertama, first, analysis stage. The analysis stage is the stage of finding information and initial characteristics by students. Pada tahap ini, karakteristik dan kebutuhan siswa merupakan fokus utama yang perlu mendapatkan perhatian. Karakteristik dan kebutuhan siswa perlu diidentifikasi untuk menentukan jenis sumber belajar apa yang akan dikembangkan. Sumber belajar atau bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang sesuai karakteristik siswa dengan kebutuhan mereka. Second, design stage. Design stage is stage of formulation learning objective based on result of analysis, section of subject topic, selection of media, and source on the selection of learning students. Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan, yaitu perumusan jam pembelajaran, pemilihan topik mata pelajaran, pemilihan media dan sumber, serta pemilihan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. And the third, development stage. The stage of writing teaching material in this entirety according to need. Tahap ini paling penting karena melakukan pengembangan bahan ajar itu sendiri. Karena merupakan hal yang penting, pada tahap pengembangan bahan ajar ini diperlukan kerja keras dan perhatian lebih. Kerja keras dan perhatian lebih itu diharapkan dapat menghasilkan produk pengembangan yang optimal, menarik, efisien, dan efektif. Yang keempat, evaluation stage. As a process carried to provide value to the learning program. Tahapan pengumpulan informasi dan evaluasi penilaian. Tahapan ini merupakan tahapan pengumpulan informasi dan penilaian mengenai kinerja bahan ajar yang telah dikembangkan sebagai masukan untuk penyempurnaannya. Yang terakhir, revision stage of improvement and refinement of teaching material. Tahap revisi adalah tahap yang terakhir, yakni tahap perbaikan dan penyempurnaan bahan ajar itu sendiri berdasarkan masukan yang telah diperoleh dari saat tahap evaluasi. Thank you for your attention. Sorry for mistake. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.